Jakun Yos bergerak. Kenapa? Kenapa harus mengatakan Darlin yang melakukannya? Kenapa membantu orang jahat menyakiti seorang wanita hamil dan juga adalah istrinya? Kakek Yos walaupun adalah orang berpendidikan, tapi juga tidak mungkin sampai menyakiti seorang wanita. Apalagi wanita itu sedang hamil. Tapi sekarang malah harus mengorbankan istrinya dan anaknya yang masih belum lahir untuk melindungi orang yang bersalah. Bagaimana mungkin Yos bisa rela? Kenapa? Kakek Yos terkejut. Kakek, apakah menurutmu menemukan pasangan dengan latar belakang keluarga yang sama begitu penting? Dulu terjadi hal seperti itu pada istri Kiki. Mengorbankan satu nyawa sekaligus. Apakah kamu ingin melihat masa lalu itu terjadi lagi? Mata Yos memerah dengan marah menatap kakeknya. Wajah kakek Yos seketika berubah. Terlihat sedih, terlihat menyesal, dan juga sedang mengintrospeksi diri. Setelah begitu lama, di saat Yos mengira dia tidak akan menjawab, lalu mendengar kakeknya mendesah. Yos, apakah kamu membenciku? Satu kata, siapa pelaku di balik masalah ini sudah dimengerti. Bibir Yos membentuk garis lurus. Kamu tahu kalau berkas itu diambil orang untuk dijadikan berita, apa yang akan terjadi pada keluarga kita? Karena kakek tidak ingin melihat hal itu terjadi lagi, makanya kakek ingin dia segera pergi. Yos, kalian masih belum menikah. Tidak peduli Darlin ataupun anak itu, semuanya tidak perlu ikut menanggung resiko dengan kita. Ucap kakek Yos. Satu kalimat mengungkapkan semua keputusannya. Yos tertegun dengan tenang menatap keluar. Apakah dia juga berpikir seperti itu? Mungkin saja, selama ini dia tidak hidup dengan baik. Dari awal dia sudah menginginkan aku mati. Namun melibatkan semua orang di keluarga ini, dia benar-benar kejam. Benar-benar terlalu kejam. Ucap kakek. Matanya memerah, terlihat begitu mengerikan. Yos langsung bangkit. Yos, kakek, tidak ada yang perlu membayar atas kesalahan yang dia perbuat. Paling tidak, keluarga kita tidak seharusnya. Yos menghentikan langkahnya dengan suara serak berkata. Kakek Yos dengan wajah tua mendesah. Saat Kiki mendengar suara ketukan pintu, dia pun tersenyum. Meneguk anggur yang ada di cangkir sampai habis. Membuka pintu. Kak, sudah begitu malam datang mencariku. Melepas rindu ya? Yos menjawabnya dengan pukulan yang sangat keras. Terdengar suara dentuman. Kiki pun terjatuh di lantai. Bangkit mengusap darah yang ada di sudut bibirnya. Kiki tertawa. Kak, malam-malam, bukankah hadiah ini terlalu berlebihan? Yos mensipitkan mata dengan penuh kebencian berkata, di mana sebagian berkasnya lagi? Kak, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Jangan omong kosong. Aku tanya padamu, sebagian berkasnya lagi kamu serahkan pada siapa? Yos maju dan mencekik lehernya dengan penuh kebencian. Kiki tertawa terbahak-bahak. Kelihatannya lain kali bertindak harus lebih hati-hati lagi. Tidak ada cara lain. Kakak ipar datang terlalu tepat pada waktunya. Hanya bisa membiarkannya menanggung semua ini. Benar-benar maaf ya kak. Berkata dengan sama sekali tidak merasa bersalah,
membuat Yos ingin memukulnya lagi. Melepaskan tangan, Yos dengan dingin menatapnya. Katakanlah, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ingin melakukan apa-apa, hanya bosan saja. Mencari kesenangan untuk kehidupanku. Ucap Kiki tetap tersenyum. Tiba-tiba menyimpan senyumannya. Selama ini kehidupan kakek tua terlalu tenang. Aku harus mencari sesuatu untuknya. Bukankah hal yang membuatnya begitu angkuh adalah bisnis keluarga ini? Aku benar-benar ingin melihat. Kalau tidak ada perbedaan orang kaya dan miskin, apakah dia masih akan begitu angkuh? Kak, apakah kamu tidak merasa kesal dia setiap hari mencari masalah pada kakak ipar? Aku ini sedang membantumu. Kiki tertawa lagi. Yos berdiri tegak dan berkata, bisnis keluarga ini bukan hanya bisa dihancurkan dengan barang itu. Masalah aku dan kakak iparmu juga tidak perlu kamu yang mengkhawatirkannya. Mengenai kakek, dia lebih tua. Tidak peduli apa yang pernah dia lakukan, dia tetap adalah orang yang lebih tua darimu. Kak, kita semua sudah dewasa. Apakah perlu menggunakan cara ini untuk memberikan pelajaran padaku? Aku bukanlah anak berusia 3 tahun. Mengenai bisnis keluarga ini, tergantung bagaimana kakak melindungi. Yos menatapnya sejenak dan berkata, baik. Yos pun langsung membalikan badan dan pergi. Kiki berkata, Kak, berapa banyak musuh keluarga kita, kamu juga sangat jelas. Apakah perlu aku membantumu menjaga kakak ipar? Tidak perlu. Suaranya seperti keluar dari celah giginya. Namun, keesokan harinya, Darlin hampir saja mengalami masalah. Yos semalaman tidak tidur. Barusan mendapatkan kabar Lucky, dia pun buru-buru kembali ke rumah. Begitu masuk, dia pun menarik Darlin dan berkata, kamu tidak apa-apa kan? Sebenarnya, apa yang terjadi? Darlin menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak apa-apa. Bibi kedua menyelamatkanku. Sekarang masih sedang penyelamatan. Kakek Yos memberikan perintah tidak mengizinkan orang lain mengunjunginya. Pertama adalah demi menjaga keamanannya. Tapi karena Yos takut dia asal berpikir, tetap menyuruh orang membatalkan perintah itu. Akhirnya pagi tadi, bibi kedua yang mengetahui semalam terjadi masalah pun buru-buru datang. Kebetulan saat Darlin sedang sarapan. Darlin tidak nafsu makan, namun bibi kedua makan banyak. Akhirnya sarapan barusan selesai, belum sampai setengah jam sudah bermasalah. Setelah Yos mendengar pelayan menceritakan semua hal yang terjadi, wajahnya langsung menggelap. Darlin menggenggam tangannya dan berkata, jangan khawatir, semuanya hanya kecelakaan. Bibi kedua pasti akan sembuh. Yos melepaskan tangannya, memalingkan kepala dan berjalan keluar. Bibi kedua sekarang masih berada di tempat pengobatan. Itu adalah sebuah gedung yang disiapkan khusus untuk staf medis. Saat ini Kiki sedang berjaga di luar. Melihat Yos datang dan menatapnya dengan tatapan menyelidiki, dia langsung berdiri tegak. Dengan serius berkata, bukan aku. Dia hanya memiliki dendam dengan kakek. Tidak ada dendam dengan ibunya sendiri. Dan keadaan Darlin sekarang sangat mirip dengan keadaan pacarnya dulu. Dia tidak mungkin meracuni Darlin. Malah selalu memikirkan untuk membantunya, agar dia bisa melarikan diri dari keluarga ini saat keluarga ini dalam masalah. Yos berkata,
Sekarang selain kamu, siapa lagi yang bisa aku curigai? Kiki menatapnya, matanya bersinar. Apakah dia sedang mengancamnya? Membuat keluarga ini berada dalam masalah, mungkin orang tuanya masih bisa memakluminya. Tapi meracuni orang, semua orang pasti tidak akan memakluminya. Akhirnya tersenyum dan berkata, "Baik, aku sudah memberikan barang itu pada Lucky. Mengenai siapa dia, aku rasa kamu lebih jelas daripadaku. Mengenai masalah meracuni, aku akan mengatasinya. Tidak peduli siapa tujuannya, sekarang yang menderita adalah ibunya. Jadi, Kiki harus mengatasinya." Yos terdiam sejenak, termasuk menjawabnya. Mengenai orang di balik Lucky, dia mensipitkan mata. Dalam hatinya begitu dingin. Ada orang yang sudah berdiri terlalu tinggi dan mulai tidak tahu diri.